oh aman berarti nanti hasil 2 minggu dapat hasilnya nih, sebulan dapat hasilnya. Pas ke sebulan datang, yang itu udah kejual belum? Masih numpuk. Tuh, kejualan kan 5. Anjir, tak cerik didinya tah. Sok kita cerik. Hey, ketemu lagi di obrolan malam lelaki. Laki-laki terus. Kumaha. Tapi katanya ya, salah satu kegiatan laki-laki ngumpul tuh zaman kita ngeband. Iya benar. Studio band. Saya penonton aja ya kalau teman-teman pada latihan di studio. Bukan anak band, seorang Tito. Saya penikmat aja. Seriusan? Itu bisa. Dulu itu zaman kita sekolah, cewek itu nyari kalau nggak anak band, Aslina. anak basket. Bener. Kenapa nggak jadi anak Saya basket. Oh, jalur basket. Oh, jalur basket. Aman. Kalau nggak basket kan band. Tidak ada satupun instrumen musik yang bisa saya mainkan. Seriusan, gitar, Nggak bisa. suling, Komo. karinding. Karinding kan Siapa tahu bisa. Nggak bisa juga. Biola lah. Komo. Bass betot tuh bisa. Kan ada yang bilang salah satu cara untuk menarik perhatian kecengan kita, piano kalau cowok. Itu paling best sih. Paling best itu. Anak diajarin alat musik? Diajarin. Di rumah ada. Apa? Piano. Bisa anak. Nggak ada. Terus ngapain? Ini soalnya ngomongin Jadi nggak musik. ada satupun kayaknya darah seni. Nggak harus, Mas. Nggak harus. Tapi kayaknya saya persepsikan seperti itu. Karena memang di rentet ke atas nggak ada tuh keluarga yang main alat musik atau di dunia seni itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Musik band gitu nggak ada. Nggak ada. Hobi aja. Nggak ada. Buat memikat cewek aja. Nggak ada. Nggak ada juga. Istri saya dulu katanya pas zaman SMP pernah belajar gitar. Ah, Ya kayaknya gagal juga. nggak. Soalnya kalau kita ngomongin musik nih ya, Coldplay 6 hari konser, Taylor Swift konser Iya. 6 hari, sehari konser kita ngeluarin duit 2 juta, penonton 60.000 kali 2 juta kali 6 hari. Musik menjanjikan, Bang. Buat siapa? Si artis lah. Apa buat IO-nya? Iya. Pasti ada bisnis di sana. Tapi kita harus cari tahu ya si artis ini dapat lebih gede artis atau si penyelenggara nih. Betul. Harus kita secara gali. secara teori kan harusnya si talent karena rockstar-nya kan dia, objeknya dia. Masalah IO nyari untung dari mana ya itu emang udah bisnisnya. Lu si gaya penampakan naon gitu nya. Kenapa sih sensitif pisan kalau kita ngebahas duitnya? Pengen join. Karena kayaknya kalau ngomongin musik, tapi hanya kita berdua kurang pas. Kurang afdol. Soalnya kan kita bukan pelaku musik. Bukan. Kita penikmat. Penikmat aja. Nonton konser walaupun tiket war-nya kita nggak kalah. Tapi kita pengen ngobrol juga hari ini sama salah seorang pelaku. Artis. Masih ngeband gitu? Kemarin sempat dia sering, susah ditemuin. Karena ngeband tuh. Nego harga juga nggak mau nego. Serius? Sekarang banting harga lagi. Ini bandnya kan papan kan? Papan banget. Wow. Zaman kita ya. Kita besar salah satunya oleh mereka kan. Maksudnya cerita hidup kita diwarnai oleh mereka lah salah satunya. Ini band lokal Bandung cukup dikenal. Saya masih ingat tahun 2000. Saya kan kuliah di Unpar dulu ya. Terus ada tulisannya tuh. Band ini last show on earth. Pret masih main sampai sekarang. Biasalah. Waduh. Gimik. Udah kita penuh gimik. Nggak, sebenarnya mungkin dia udah pesimis. Kayaknya waktu itu udah pesimis. Kayaknya udah nggak laku lagi nih. Nggak laku lagi. Last show on earth. Gitu. Ternyata masih ada nih. Sebulan satu. Bayar. Ayo sikatlah. Gitu. Tapi walaupun memang kalau ngomongin band Bandung pada umumnya ya. Ini naik turunnya kerasa nih, Kang. Iya. Ada yang bisa bertahan panjang, ada yang one hit wonder ada yang memang timbul tenggelam. Nah, yang ini kategori apa? Kita tanya langsung aja kali. Iya. Saya sih curiga yang ketiga ya. Tapi kita pastikan aja. Kita hari ini mau ngobrol bareng Kang Denny Kuburan. Aduh. Enggak perutnya. Wah. Kan lain latihan ya, Ma. Ini Saya pakai musisi saya. Musisi lah. Tapi itu di make up itu naon? Enggak apa-apa. Tapi bener ini band kuburan.
Enggak ya, pura-pura aja kan nggak tahu, orang nggak tahu. Oh iya betul. Kuburan kan di make up ya? Iya, makanya salah satu mungkin ya. Saya yang mirip. Saya anggap aja saya yang mirip. Kan penonton juga nggak bisa membuktikan bahwa ini orang. Iya bener. Nah, Yang mana sih? Mana ini mah didandanin. Mirip yang mirip dia ya. Kita anggap ya aja lah. Kita anggap ya. Asal teh dengan asli apa apa saya. Oh mirip. Oh, iya. Kebetulan mirip. Anggap aja. Acaranya lama ya? Lama. Kok asal ya? Iya, itu Pada tahu nggak sih? udah. Tahu atau bahasa SCTV, cuman kita yang nonton itu. Trans. Nih, hari ini sengaja kita pakai baju bertemakan band. Skena. Beatles. Ini biasanya orang itu beli baju band kesukaannya. Bener. Beatles. Lagu Beatles apa aja? Skena ya. Udah. Malu pakai baju band. Oke, satu aja, satu. Hey Jude. Nah, lolos. Nih. Nah, kalau Beatles itu kalau nanya Beatles itu minimal 15 lagu harus tahu. Karena lagu Beatles ada Ini ribuan. durasi kan nggak memungkinkan Oh durasi. iya, walaupun tahu. Banget. Beatles Beatles banget. John Lennon banget. Oh, John Lennon. John Lennon ini nggak sih? Apa? Good band nggak sih di Beatles? Good Atau band John maksudnya? McCarthy yang ininya? Maksudnya Paul Paul McCartney, John Paul McCartney. Aduh, personel aja udah salah. apa? Siapa? Paul McCartney. Paul McCartney. Enggak, nama kecilnya John. Oh iya. Paling seneng ngeles-ngeles. Iya. Sama mamahnya dipanggilnya John. Kan namanya kan Paul John McCartney. Nah, dia nggak suka dipanggil Paul. Maunya John. Bima John. Gitu Tapi ya. begitu mau rekaman, produser nggak kamu Paul aja. Kamu Karena cocoknya udah Paul. ada nih, karena udah ada John Lennon. Nah, John Lennon ada. Biar nggak sama katanya. Ganti sarung. Sarung. Jadilah. Paul. Ini kalau dipotong di TikTok ini kita dihujat loh. Masal tuh. Abang gitaris saya itu The Beatles banget. Oh iya. Siapa Iya. gitaris kuburan? Raka kalau itu kalau bagi kita kamusnya The Beatles. Oh, ini Oh, dia- ensiklopedi Beatles nih. Jadi oke. dia sampai tahu tahunnya, sampai tahu Album ini apa, album ini apa. album ini berapa, halaman berapa, sebelah kanan posisi. Wah. Itu Ustaz Adi Hidayat apa? Nah, nggak tahu sampai Detailnya. ditanya, sampai wah yang gitu-gitu. Berarti kalau diadu pengetahuan sama Ahmad Dhani, berani nggak dia tentang The Beatles? Beatles. Kayaknya berani dia. Berani. Berani ya? Dia die hard fans berarti. Karena Ahmad Dhani kan kayaknya Banget, dia mah Iya juga. kan? Queen, The Kamus, Beatles kan kamus gitu. musik berjalan, Iya. Ahmad Dhani itu bener. Kayaknya kalau misalkan Ahmad Dhani sama Raka Nyambung lah. ngobrol The Beatles, Rame. oh nyambung rame. Oh iya. Sampai kontroversinya, sampai yang gitu. ngikutin Tahu banget dia. semuanya. Kok membicarakan kelebihan orang lain, kelebihan Anda sendiri Ah, apa? ada kan? Ya, saya mah kan apa ya? Kan mirip aja. Saya mah kalau misalkan di pohon yang Di pohon, nah. saya hilang daun. Hilang daunnya saya tuh dia. Oh iya. Apa enggak bermanfaat gitu ya? Ya. Benalu. Pas rindang. Iya. Hilang. Nanti itu bagian saya tuh, nakutin. Si Hilet. Tapi sejauh apa nih pengetahuan musik seorang Kang Denny Kuburan nih? Paling suka band apa gitu? Menggemari Dulu band sih, apa? Dulu waktu zaman kuliah SMA itu saya sih lebih ke Weezer lah. Yang paling keras tuh grunge lah gitu. Oh, Nirvana, terus Stone Temple, Project. Bus angin, band abus angin. Apa tuh? Weezer itu. Kesana. Tadi aja. Dikerok berarti. Iya, itu kalau di Indonesia jadi terap band. Gitu lah. Harusnya jadi totolakannya. Oh iya benar ya. Iya, di endorse. Oke, lanjut lagi. Bisi pohon. Jadi terus- Bisi pohon. Pokoknya band Seattle nih, grunge. Yang paling keras Paling itu, suka. yang masuk di saya tuh paling keras tuh grunge. Sebelumnya kayak Oasis, Oh, Britpop, yang gitu-gitu. skena Udah indie. Udah gitu yang ke Weezer S dulu kan Oke, ada Ash. Alternative National S tuh Girl from Mars tuh. Girl from Mars gitu. Ke Weezer. Udah gitu saya denger grunge. Habis itu ada sih maksudnya ke popang lah, ke popang. popang tuh sempat juga, oke. Jadi gini, kalau popang tuh saya mah udah grunge lah gitu Iya, misalkan di iya, rumah. iya. Tapi pas dengar popang teh Suka. apal gitu. Iya. Teh apal. Itu sama Karena kayak- berarti masuk lah frekuensinya. Biasanya kan kalau orang tuh nggak suka mah nggak bener-bener Iya. Ini sama kayak musik emo. Orang kan nggak mau emo, apa itu emo, tapi giliran baru putus, kemudian Oh, iya, pengen bener. nangis, oh emo semuanya lagu gue nih gitu. Tapi ini ngomongin Itu dulu ya. band dulu nih ya. Masih aktif nggak sih Kuburan? Lu masih?
Juli ini ada 10. Woi, apa? 10 tawaran talk show. Latihan. Iya. Charity semua. Jadi kemarin bulan apa tuh ya mulai akhir tahun kemarin lah ya, pas pokoknya launching itu ya. Iya, pas rame-rame. Jadi gini, pas kita itu kan kalau di Bandung dulu ya, ini saya ceritain aja Yes, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Durasi kita emang 2 hari kok ini. Kita sampai tengah malam kok. Dulu kan Indi ya. Indi dulu kan di Bandung dapat pensi-pensi kalau tadi bilang menemani masa Ya, remaja. dulu mah bazar bukan pensi. Oh iya. Angkatan kita bazar. Bazar. Nah, kalau menemani itu kan memang di bazar-bazar. Ya, betul. Bazar itu. Sampai 2009. Kalau 2009 kan berarti sudah pada lulus kuliah, berarti sudah harusnya. kan udah seperti itu kan? Udah, saya udah. Udah kan? Udah. Udah. Nah, IPK jangan ditanya ya. Lulus. Takut. Bisa diteruskan. 2009 kan udah lulus, Udah. tapi masuknya 97. 2 tahun berarti. Deposit. Babel. Saya ngambil paket 10 tahun. Terlalu nyaman. Nyaman. Mun balanja ka warung di leuwihan ngeuna. Kuliah di leuwihan. Disayang rektor banget kan. 2009. Sampai 2009 itu kita di Bandung tuh udah sampai Jawa Barat lah. Oke. Apalagi udah ngeluarin lagu Letter to East, Tua-Tua Club. Album 1 lah, album 1. Nah, pas menasional tuh Iya. 2009. Berarti itu umur kita 8 tahun lah. Si bandnya 8 Si tahun. bandnya usia 8 tahun. Kita menasional dengan Oke. lagu lupa-lupa ingat itu Oke. kan. Nah, kita di Jakarta 2 tahun sampai 2011. Wow. 2 tahun sampai 2011. Nah, 2011 ke sini balik kampung lah. Balik maksudnya kampung. ke Bandung, karena kontrak sudah habis segala macam. Oke. Nah, di sini sih sebenarnya kalau misalkan tadinya kan gini Wow, terlalu cepat. Tapi kayak gini lah, maksudnya manggung ada, Iya. cuman jomplang lah Iya. gitu. Yang tadinya disibukkan banget dengan aktivitas musik. Manggungnya sebulan kan 2 kali gitu kali. Oh, Akhirnya oke. tapi kita bikin terus. Berkarya tetap ada, ya. Berkarya, cuman masih slow lah. Masih Iya. slow gitu. 2014 karena saya punya lagu itu kan, lagu Persib tuh. Nah, Oh, ini solo maksudnya? Atau kuburan juga? Oh, soalnya ngomong saya. Saya. Oh, gitu. Sekarang lagi jadi alpa di kuburan. Ego. Jadi alpanya. Mulai angkat dagu. Jadi alpanya di kuburan. Salah ngomong. Kemarin kan masih delta. Sekarang alpa. Udah alpa, udah gini. 20 tahun orang. Udah gini. Ini kuburan teh geus cool banget. 20 tahun. Terus Nah, gitu. yang Persib nih kemarin. Itu terus juara deh kan. Oke. Nah, jadi si lagu itu membuat kita Semangat lagi. Ya, semangat deh 2014 gitu. itu ya. 2014 Iya, tuh betul, juara itu. Lagu juara. Udah gitu kita tuh merasa semangat deh bikin lagi lah gitu macam. Nah, sampai di 2019 tuh kita udah berarti 18 tahunan ya. Waduh. Kita bikin lagu lagi nih, ada kita teh saya pribadi sih udah stuck berkarya tuh udah stuck. Gitu. Saya pribadi yang ngomongnya saya pribadi nih. Iya, Misalkan iya, band iya. ada yang Beda-beda nih, kepalanya banyak, masih ada yang ya. semangat. Cuman kalau misalkan saya lihat misalkan bandnya jadi kurang semangat, kasihan dia kan, Iya, yang betul. masih bersemangat itu. Yes. Nah, jadi saya pribadi sih udah Iya, iya. stuck. Tapi disampaikan ke teman-teman band. ada ngomong. Diomongin gua. Dan dari situ dari activity juga kan kelihatan. Kelihatan. Jadi kalau ngebahasnya nggak usah Korea. lain eta. Kan udah aing Korea. Udah lah gitu. Kan pas di situ teh misalkan saya kan belajar bisnis juga gitu. Jadi udah ada 2-3 inilah udah Oke. 2-3 cabang lah gitu. Nah, kalau untuk hal yang nyiptain lagu itu bener-bener udah stuck satu aja itu. nyiptakeun asa ieu Ilhamnya nggak muncul. palingan hiji gitu tahun deh gitu. Udah aja gitu. Nah, pas 2019 ya Raka itu tadi dia yang paling produktif lah untuk menciptakan lagu itu. Menciptakan lagu Saredona, promo kampanye radio itu kan. Nah, itu udah kita kan tiap tahun itu ngeluarin lagu, tapi kayaknya effortnya kurang gitu. Nah, pas 2019 itu wis lah lagu lumayan geber itu, bener kerasa Saredona. Jadi kayak titik balik lagi ya. Nah, pas 2019 itu
lagu Saredona itu lumayan tuh. Tek seminggu di YouTube tuh 1 juta gitu. Plus, sorry. Di radio gimana radio? Di radio. Diputar. Plus ganti vokalis kan? Ya, ganti Nah, vokalis. itu juga momentum juga Momentum tuh. juga. Tapi ada yang nggak sih ganti vokalis? Da jiga pisan Bisa. jeung nu Itu dia lila. makanya. Wajah, suara, Iya. gestur, fisik mirip Bang. Pokoknya, Emang cloningan. Iya, iya memang. Nah, itu kayak yang semacam Aneh loh itu. takdir gitu. Tadi kan Iya, gitu. iya. Jika wah iya sakit. Karena ya 2019 itu banyak ininya lah, banyak kayak kalau misalkan diceritain itu nyanyi ternyata jika aya gimikan gitu misalkan. Seolah-olah. Misalkan nih, kita Saredona di tag oleh pria nih. Iya. Pria vokalis Vokalis yang lama. di video klip suaranya pria, tapi pas mau bikin video klip ada yang mau bantuin, sok saya bantuin deh bikin video klip. Cuman saya rada sibuk, jadi aduh pas tanggal gitu saya nggak bisa dimundurin nggak? Nggak ada, pokoknya mah video klip harus ini karena ini udah ada yang bantuin. Kalau dimundurin kasihan yang ngebantuin Iya. kan gitu. Jadi saya gimana tuh izin keluar kota? Ya udah katanya tuh jalan aja. Video klip Jadi di kuburan. video kuburan Saredona itu nggak ada saya. Anda Yang tidak itu yang apa? Yang ada angkot itu? Ya itu tidak ada. pantes saya. bagus hasilnya, naik. Pantes 1 juta viewers di 1 YouTube. juta. Sekarang kan ketahuan nih rumusnya. Teruskan. Itu kan udah tahu. Udah tahu. Rumus. Trennya udah tahu, tren. Udah tahu. Coba sadari. Kalau menyadari nggak itu? Menyadari nggak itu? Enggak sadar baru dah. Nanti kita kasih tahu ke yang lain. Nanti kita kasih tahu. Kang Raka takutnya nggak tahu. Terus siapa yang main bassnya? Di video klip. Oke, iya. Soalnya nu hayang. Sampai gitu. Sanu aja. Si Ruli itu vokalis kalau misalkan ingat waktu zaman kuliah, vokalis kuburan itu kan 3. Iya, benar, Baru benar, di Ruli, benar, benar. bukan Oke. pria. Iya, iya. Iya, Kuliah iya. vokalis 3. Ada salah satunya namanya Ruli. Oke. Dipanggil. Si Tahu ajak. Oh, Oke. diajak. Udah nggak bahasa, baik hayu. Ini cuma buat video klip ya? Buat video Oke. klip doang. Nah. Udah. Vokalisnya saha pas vokalis si pria, gini dia memutuskan untuk mundurkan diri. Iya. Dari kuburan. Dari kuburan Kuburan. karena sulit ditemui apa. Dia bisnis tapi bisnisnya mungkin skalanya gede jadi dia Fokusnya kurang lah, ke kuburan lagi, jadi ke bisnis. Bahkan untuk nyanyi pun dia sambil mikir Iya, lah. iya. Iya, oke. Seperti Tapi itu. official cabut waktu itu. Iya, waktu udah official aja. Ya udahlah, ini udah gini juga kayak saya itu. Tapi video klip perlu jalan. Oke. Saya dihubungin yang geus weh, jalan weh. Akhirnya. Gitu. Akhirnya wah, si Surya rambutnya gondrong. Jika si pria jangan baheula, rumus deui lah vokalis gondrong. Karena waktu lupa ingat vokalisnya gondrong kan. Iya. Nah, Cocok logi anaknya ya. si drummer jadi Kunaon deui? vokalis. Si drummer jadi vokalis. Si Surya kan tuh yang nyanyi. Untungnya camerok tadi. Kamu tuh camerok pasti lihat. Kalau lo perhatiin itu yang nyanyi Saredona tuh si Surya. Di video klip teh. Untung lip sync. Ya Video klip. Iya kan? Ya. Iya, Jadi iya, selamat iya. lah. Selamat. Karena model bandnya gini, didandani, jadi nggak kelihatan. Emang lama iya, camerok. Tahu ya, jadi kalau ya enggak orang-orang mungkin Iya sih, nggak saya juga udah nggak gitu. ngeh loh. Udah gitu kan generasinya juga udah beda. Iya. Kalau misalkan 2009 lupa ingat, 2011 bikin Saredona, orang pasti tahu. Iya, loh, Ya, kerasa. Apalagi fansnya kan. Iketan. ini kan 2019. Jauh. Tapi fans ada yang enggak? Ya ada tuh kalau misalkan yang tahu mah. Yang garis ada. keras fans Oh, yang Garis keras mah ada. Ada. Apa fans Toko garis itu fans garis kerasnya kuburan apa? kuncen dan kuncin. Oh, kuncen dan kuncin. Kuncen laki-laki. Setelah selama ini saya belum tahu loh. Kuncen laki-laki. Terus yang perempuan gimana? Kuncin. Itu loh. Nah, Gitu aja. Kalau yang di tengah-tengah, kuncin. Nggak jadi. Pertemuannya nggak jadi di Jakarta. Oh iya, di cancel. Itu Ada pertemuan itu. pertemuan, nggak Yang boleh warna-warni, satu yang warna-warni. Yang cin. Itu dibatalin. Yang kunci. Oke, akhirnya jadilah video klip nih. Jadilah video klip. Udah, ya udahlah, jadiin aja video klipnya. Udah, jadilah itu. Oke. Berarti dengan kondisi yang seperti itu. Iya. Di vokalisnya diganti apa Basis ya, kan. jadi eta si Oke. video klip. Jadi diposting di YouTube 1 juta saminggu. Sekarang pokoknya selama sebulan itu 4 jutaan aja. Kalau kesininya mah ya udah setelah 4 juta mah udah. Iya, pelan-pelan. Tapi 4 juta gitu dalam waktu sebulan gitu. Ya, itu wah, Training itu wah gitu, banget. training juga. Tapi kayaknya ini ya, orang mungkin kangen sama kuburan ya. Bisa Maksudnya jadi. setelah sekian lama, Ya, dan kuburan nggak ya. dan muncul. lagunya agak mirip juga kan. Karena kan kuburan itu kan band bertema, maksudnya tematik gitu. Tematik, Musiknya bener. ada parodi, ada ya modelnya seperti itu. Jadi orang-orang setelah lama nggak
ngeliat karyanya sekalinya ada gitu juga. Dulu kuburan awal-awal kuburan muncul tuh pas zaman-zamannya kabaret lagi ngehits juga nggak sih? Kurang atau setelah lebih itu ya? Setelah kabaret Oh iya memang enggak tahun-tahun itu mah ya rame. Kabaret itu masih rame. masih rame ya? Iya, Kan Kabaret masih rame. dulu pionirnya itu ya. Bandung Padiang, salah apa satunya, project itu ya? Si kuburan ini juga basicnya waktu di Unpar kan di Unpar kan. Di Unpar. Waktu di Unparnya itu kan sama orang-orang kabaret. Ah, Iya. oke. Tapi kalau gini saya jadi penasaran ya, nanti lain kali kalau ada konser Slipknot ya. Wah, waduk ya. Nggak, satu lagi 3 orang siapa? ACDC. Bukan, apa ini? Kiss. Ya, waduh. Iya pasti vokalis gitu. Pasti drummernya, basisnya gitu. Kan bisa diputer-puter soalnya. Oke. Gitu. Nah, tapi ini kuburan yang menarik nih ya Kang Gito ya. Iya, iya. Kita masanya itu kan naik turun sebenarnya ya. Percaya nggak kalau sebenarnya memang kalau industri musik itu sulit sekali untuk mempertahankan tetap di atas. Sepakat atau enggak? Oh iya, sepakat. Sulit Banyak sekali. tuh yang kan ada istilah one hit wonder. Ada Itu kan yang satu iya. itu doang. Udah we guys gitu. hilang aja. Iya, karena mempertahankan itu memang iya sulit mempertahankan. Tapi kalau rumusnya dari kita, bukan rumus ya. Menurut kita mah tetap di karya. Kalau misalnya karyanya Yes. ada terus mah, Karena kan nyawanya musisi atau seniman itu adalah karya. Iya. Karya konsisten ada, ya ada terus. Tapi yang mau kita obrolin hari ini nih, Kang Tito, adalah momen saat jatuh. Karena gini, Oh iya, benar. ya yang namanya seniman itu kan kadang tergantung bukan hanya elemennya banyak nih, stakeholdernya banyak nih. Tapi yang utama adalah bagaimana dia bisa menciptakan karya. Nah, kuburan sendiri momen jatuh yang sampai ngerasa, bener. enggak seorang bubar weh, itu tahun berapa Kuburannya kan? ya? Kuburan. Secara kuburan. Pernah nggak? Oh enggak, kalau misalkan meskipun pernah sabulan ngan sekali manggung, tapi kita tidak merasa bubar ya gitu. Nggak ada perasaan itu, nggak pernah ada. Itu, keren nggak banget. pernah. Lowest momennya aja, kapan? Tahun berapa kira-kira yang wah Banyak sih dari Paling berat lah menjalani. paling berat. Nah. iya, jadi gini karena mungkin ya, mungkin kita tuh tidak menggantungkan ke band mungkin ya. Oh, penghasilan personil Penghasilannya tidak yang utama menggantungkan. bukan di band Bukan yang tidak menggantungkan saja. sebenarnya. Mungkin Oh, oke. sebagian besar ya. Mungkin Oke. ada salah satu atau dua, cuma Iya. sebagian besar itu tidak Iya. Ya, kalaupun nggak dapat rezeki dari situ ya udahlah. Masih gitu. ada, Masih gitu, masih ada yang lain. Oh, iya, masih iya, dapat iya. aja gitu. Karena kalau misalkan gitu kan nggak ngerasa. Betul. Ya udahlah, Nggak jadi beban. Soalnya kan Kang Denny sendiri masih manusia silver kan, masih aktif kan. Itu yang kadang-kadang udah Satpol PP 3 kali udah bosan. 3 kali. Mana itu? Kan di perempatan di Kota Bandung kan. Waktu dulu saya jadi, itu cuma setahun tapi sekarang mah yang ini bosnya. Sekarang mah yang gitu. Yang jemput. Sekarang jauh yang setan itu saya itu pick up-nya itu dari saya itu. Mobil pick up-nya saya yang jemput. Lagi Satpol PP. Lanjut. Oke, karena dasar itulah makanya band ini Mungkin Tetap ya. bertahan ya. Karena saya tidak melihat, kita tidak pernah nanya, kita tidak pernah ngomong. Iya. Iya teh jigana bubar wae gitu. Kita tidak pernah gitu. Karena mungkin toh manggung ge aya wae. Aya wae. Iya, Sabulan sekali. Tapi aya wae. karena mungkin ini tetap bertahan karena secara faktor ekonominya tidak dipermasalahkan. Ah iya Mungkin, benar, Ya kan? benar. Kan biasanya triggernya tuh ekonomi. Sepakat. Permasalahan yang saya lihat ya, nggak cuma di band sih. Iya. Kadang di bisnis, gitu Iya. kan, itu triggernya pasti ekonomi. Artinya kalau sudah tidak menghasilkan ya udah aja. Tapi Ya. ini kan bukan itu ternyata satu. Value-nya bukan di situ, Value-nya ternyata bukan si di kuburan situ. bukan di situ. Kayaknya ada lagi. Karena kita ini satu-satunya mungkin band yang bermakeup, personil ini kayaknya nih pun kayaknya kalau saya lihat juga untuk main band yang lain juga nggak ada hasrat kayaknya karena kita udah pernah Iya. Di atas banget, ya. Pernah. Nah. Kalau biasanya kalau di band itu di dia mah geus eueuh deh, dia pasti bikin project Dari apa. iya, ada yang gitu Karena tuh. kan dia musisi Yes, gitu yes. ya, musisi betul. ngerasa banyak lah. Bikin project, bikin band lagi atau misalkan satu-satu di kafe gitu Iya, kan. iya. Karena musisi. Jadi nggak ada sama sekali ya? Kayaknya kayaknya deh Indonesia orang mah di kuburan, tapi nyabae lah manggung sekali mah nyabae weh gitu. Iya, iya. Gitu. Sepertinya sih lingkungannya seperti itu sih, Dion. Oke. Ya, lebih Jadi woles santai lah. weh Lebih gitu, woles. lebih woles gitu. Tapi kalau memang tidak ada waktu itu ya udah bubar, itu bahkan tidak terpikirkan karena mungkin ke distrik dengan kegiatan lain masing-masing nih. Ya, itu. Nah, tapi secara industri kuburan kan sempat menghilang dari Ya, skena, ya, dari udah skena.
2011 sampai 2019. Itu kan lama. lama banget ya. Lama itu. Cuman ya kita Delapan, Pak. ya. Oh iya 8. 11. Matematikanya butut. Tadi mau nanya SMA mana, tapi kan jangan ya. Kan udah tahu. Yang paling tragis, nanya lulusan mana? Yang paling tragis lah. Paling tragis lah, jurusan apa kuliahnya itu paling tragis lah. Jadi sempat menghilang nih kuburan. Sampai gak lupa gitu orang. Ya, Selama jadi itu kan nggak menghilang. menghilang. Maksudnya gini, sebulan sekali main udah gitu. Kita nih kan nggak manggung nih. Bikin lagu yuk, bikin lagu. Ngeluarin video klip, syuting ada. Gitu aja Oke. kegiatan. Latihan mah latihan gitu. latihan. Tapi tidak menghasilkan yang Tapi wah. tidak, tidak Oh, gitu. oke. Yang penting ayak lah. Ah. Ya gitu-gitu unggul. Sebenarnya Oke. mah kalau yang kita rasain itu memang nggak ada. Ya karena meren ada orang sebulan mah ayak lah. Oke. Gitu. Iya, Ini iya, iya. sebelum masuk ke Kang Tito ya, terakhir nih sebelum menuju ke sana, banting setir nggak waktu itu Kang Den? Banting Akhirnya personil ada yang iya sudah tidak menghasilkan kayak dulu nih kuburan. Gua Kalau bisnis saya inilah pribadi bisnis aja ini. ya, saya ngomongin pribadi, saya sih, wah apa itu? Token bay. Listrik. Mang. BCR pocer. terus. Oh nyala masih. Nggak canggih nih, alat-alat canggih kok. Jadi kalau saya karena based on keluarga yang memang nggak terlalu apa ya. Jadi jigana orang mah kudu ieu kudu fight hirup teh gitu. Jadi memang selain kuburan saya memang mencari apa lagi nih yang bisa Oke. yang bisa menghasilkan. Iya, gitu. buat dapur ngebul nih ya. Iya. Oke. Ngebul gitu. Jadi memang saya belajar apa sih? Surfing. Saya belajar surfing. Bisa wae sih. Saya belajar jahit. Kak Yani 13. Yani. Aduh diangkut ya. Yani. Lah, Yani teh 13 genep belas sih. Oh. Yani. Yani kursus menjahit. Nah, Bu Yani nanti nu mana? Can bernapan. Terkenal kan Yani. Kan nggak jadi kajahit. Aduh, belajar Ya apa gitu, waktu ya itu? belajar bisnis lah, belajar bisnis. Ya, itu apa? Bidang apa? Karena di Bandung ini menurut saya, wah yang di Bandung ini menurut saya baju kan bagusnya clothing Oke. lah. Oh, clothing. Iya, iya, iya. Oke. Jadi saya diajak manajer kuburan zaman dulu, namanya Mehmet. Orang bisnis apa dulu dia tuh punya toko handphone. Saya tuh cuman ngeliatin aja ya, suka datang, cuman saya ngeliatin dia iya mah juga nanti Nggak prospek lah yang gini mah, bukan gue. bukan ya gitu maksudnya tuh. Ah. Nah, hanya toko ditungguan gitu. Urang mah teu kieu modelnya. Oke. Akhirnya dia, ayo orang bisnis ieu we, orang bisnis nyen baju we, baju bikin baju jadi Oke. vendor. Nah, itu. Maklun, bukan? Iya, Vendor. itu. Ya vendor baju. Oh, Produksinya oke, ya, produksinya ya. Produksinya, konveksinya berarti. Ya, Oke, konveksi. Sablon segala macam. Belajar sampai ke atas sampai ke daerah-daerah Cigadung atas. Sentra-sentra yang itulah ya. Yang dulu C59 itu kan pinggir-pinggirnya Iya, itu kan iya. tukang Betul. sablon. Jadi seorang Den ini bisa nyablon. Bisa nyablon. Enggak kalau itu. Visi saya sih tidak ke situ, Bos. Jahit bisa jahit. Jahit juga Belajarnya tidak. belajar apa dong? Belajar gimana caranya orang menjahit, nyablon, saya kumpulin, saya jualin. Oh, Bisnisnya. Ya gitu. Moles. Moles. Kela. Tadi soalnya pembicaraan kan belajar. Belajar. Kirain sampai ke sana. Oh, Belajar. bisnisnya. Oke. Kirain belajar di Yani tadi. Itu kan cuma trigger. Iya. Yani. Akhirnya belajarlah bisnis Belajar konveksi. Oke. Jadi wah cara bikin baju. Iya. Misalkan ada yang order, Hah. harus beli bahan dulu. Beli bahan kemana-mana pakai motor bahan. Sendiri tuh ya? Iya berdua sama Si Mehmet ini. si Mehmet itu. Oke. Tapi naik mobil, motor. Motor. Oh, dia kan Konter handphonenya kemana dia? Konter Konter handphonenya masih? masih. ditinggalin. waktu saat itu ditinggalin. Dan akhirnya tutup. Akhirnya tutup dan dia akhirnya jadi Fokus motor gede ya. di sini. Oke. Dia sempat bikin brand yang cukup terkenal Oke. di Indonesia. Oke. Nah, ya itu naik motor ke sini kan masuk gang tuh, Iya. bawa bahan hasil beli, misalkan 1 roll hasil beli, datangin ke tukang potong, sok dipotong, ditungguin sama kita teh. Udah dipotong seharian sambil ngobrol, dibawa lagi hasil potongannya ke tempat sablon, beda tempat. Iya.
Beda ke tempat sablon, di sablon udah berapa hari, 2 hari nungguin gitu, terus kitanya 2 hari nungguin di tukang sablon? Oh enggak. Terus kitanya kan ini kitanya keluar. Oke. Sugante kan 2 hari oke. Ya, Sugante. Ini udah ada sarang laba-laba di luar. Kang atas Kang. Oke, dari tukang sablon dibawa beres, pindah ke tukang. Pindah. Oke. Waktu itu nggak punya ya? Nggak punya. Belum pegawai. Jadi kita berbekal, gitu carana gitu. Tukang jahit. Rumah kita dulu tuh kan base campnya tuh di Ancol tuh. Jalan Ancol. Jalan Ancol, Bawah Batu. Jalan Ancol, Bawah Batu. Jadi kita tiap hari tuh bolak-balik ngecek sablon. Harus dicek kan ke tukang sablon itu berapa, 2 hari. Nah, selama 2 hari itu teh tiap hari kita teh lihat, dikerjakan gitu. Ngontrol ya. Ke sini ke daerah ke daerah atas ini, dekat-dekat C59 itu kan. Ke daerah situ. Kali udah gitu. Akhirnya ngontrakin tukang sablon bisa kan. Kontrak rumah daerah sini. Bertahap nih ya. Udah gitu kontrakin. Iya. Sok di situ ada plus minusnya kita punya tapi ternyata banyak lah biasa lah. Permasalahan lah. Banyak permasalahan. Nah, itu tuh saya jalanin yang gitu-gitu gitu. Sorry, brand udah punya brand sendiri juga. Kan vendor. Karena vendor aja. Production aja. Saya order jadinya, bikin baju ini di saya dong gitu. Oke. Jadi sekarang bisa dibilang nggak bisnisnya Kang Denny ini melebihi dari apa yang kegiatan utama itu ngeband? Iya tuh. Iya. Ada rencana. Makanya tenang. Nggak ada jadwal juga tenang. Sudah selesai dapurnya. Coba kalau udah selesai. Udah Bul. Tapi kan untuk kayak tadi tuh untuk jalan-jalan Prosesnya prosesnya itu beberapa lama itu kan nggak tenang. Mau ngorder atau saya nangis loh. Saya pernah nangis loh. Gimana nangisnya? Mau. Kenapa? Saya kan cowok. Tapi nggak apa-apa. Aduh, sampai nangis nih. Ya, jadi gini. Oh, berarti video yang viral di TikTok yang nangis cowok itu Bang Dan asli itu. Itu Bang Dan ternyata bener ya. Aduh, Sedih mirip. Manjang. Aduh. Ya gitu. Oke. Jadi saya bikin nih ada kebetulan. Saya sok atuh bikinin gitu. Kita bikinin, beli ini. Udah terus gitu udah jangan bikin aja, kamu bikin brand aja katanya. Saya bikin brand. Dititip di dia di tokonya dia. Oh, dia punya toko yang nawarin itu. Misalkan saya titipin udah gitu aman berarti nanti hasil 2 minggu dapat hasilnya nih, sebulan dapat hasilnya. Pas sebulan datang yang itu udah kejual belum? Masih numpuk. Tuh, kejualan kan 5. Anjir, tak cerik di dinya tah. Sok tidak dicerik. Enggak mau sekali. Momennya gitu nangisnya. Sedih lah maksudnya. Anjir, iya teh geus urang menungguan sabulan gitu nya geus tidak menghasilkan. Pas ternyata ngan laku 5 ieu modal ge. Ya gitu-gitu. Itu saya merasa itu dulu sempat mengalami lah. Gitu mengalami lah. Di saat orang-orang main band kan yang lain mau orang mah nyen menaik video TikTok ke saya. Jadi saya mencoba karena saya itu tadi basicnya bukan dari orang yang maksudnya dari keluarga yang. Jadi intinya saya keluarga yang harus survive lah gitu. Fighter. Struggling lah di sana. Nah, akhirnya saya dapat momen di situ saya nggak tahu benar-benar bisnis, nggak tahu karena bapak saya punten ya ASN ya. Punten tuh karena banyak ASN yang suka berwirausaha tapi urang mah dan kita tahu sebenarnya seberapa penghasilan seorang ASN kita bisa akses. Dan orang tidak bisa mengcopy tentang wirausaha kan dari ASN. Karena basicnya bukan pebisnis juga. Kan gitu. Jadi ASN maksudnya itu jadi ada orang mah jiwa dagang nih kan berarti. Jiwa seni nih kan. Saya mau jiwa dagang. Nah, tapi ada momen karena saya lulusan baiknya tadinya salah gitu. Itu padahal di pohon. Saya itu lulusan statistik. Maaf gimana? Statistika. Serius, jangan bercanda dong. Statistika. Jangan naon statistika naon. Ya yang matematika. Bisa lulus. Nah, dulu tuh sampai tahun sih? lagi tadi 12 tahun ya?
Ini kronologisan ya. Jadi sambil saya bisnis, saya sambil ngeles Anak sekolah. anak SMP Oh, matematika. Nyambilnya. Ngajar. Jadi banyak ininya saya sambil. Sekarang anak-anak itu dari Bandung ke Terus pas- Cileunyi. sorry. Wah, saya ke Cileunyi loh dulu Pas ngajar anak sekolah itu, make up nggak? Enggak lah. Oh, yang saya penasaran, anak itu sekarang jadi apa? Pinter. Ada. Nggak kan gini loh. Tadi kan kita tes hitungan salah. Salah. Dia mau ngajar les. Kan harus ada nilai lebihnya, Pak. Betul. Mungkin pakai make up itu kamu diajar sama artis. Mungkin itu mungkin pikiran saya kan. Enggak, tapi kan salah itu kan barusan. dulu mah enggak. Dulu pinter. Di bawah. Kamu nggak selalu cotan. Selalu cotan ya. Selnya berkurang. Udah beberapa hitung-hitung 21 tahun. Iya, udah lama juga ya berarti ya. Statistik aja udah nggak ngerti. Salah satu untuk bertahan hidup ya. Ya, untuk bertahan hidup tuh saya Ngelesin. ngeles. Udah nikah belum waktu itu? Ya belum. Belum, masih sendiri. Iya, masih sendiri. Oke. Udah gitu yang ngelesin itu udah gitu bisnis tuh bisa. Saya tuh justru nyerah itu si bisnis tuh yang pas dibalikin itu teh saya teh Udah. tuh orang mah main band keneh kan gitu. Main juga Ya, kan di ya, bazar-bazar main gitu udah gitu ini mah malah jadi liar gitu ya. Nah, pas itu teh ada temen Den, mau nggak kerja di Jakarta katanya teh. Oh, kerja? Ya, kerja di Jakarta. Nawarin kerja. Jadi apa nih? Udah gitu di mana kan saya saya tuh asisten lab statistik di Asdos, Universitas. Asdos. Kurang Asisten lebih lab. seperti itu. Mirip-mirip Kurang lebih- Asdos lah ya. Iya, Asdos. Jadi saya menggantikan dosen Asisten- mengajar lab statistika. Jadi saya Serius dulu dong kerja- kalau ngobrol. Jangan bercanda kamu, jangan bercanda kamu. Jangan bercanda. Ini profesi loh. Ini profesi loh, serius Jadi dong. Batur Ini mah- orang-orang pintar loh di sini. Iya, Orang-orang pintar loh. bukan orang pintar Jangan loh. ngaku kamu. Oh, gitu. Jangan ngaku-ngaku kamu. Harusnya memang suka banget. Jadi pas keur ngajar ge baru dak teh, "Pak eta coreng moreng." Oh nya tadi urut manggung. Wibawa. Itu seperti itu. Jadi saya ngajar juga. Oke. Jadi kalau orang-orang mah, aduh, pusing skripsi. Saya setahun 3 kali saya bikin skripsi orang. Joki. Joki. Bukan joki, statistik. Oh, ngerjain Resmi. part statistiknya, Iya. yang Iya. kuantinya. Statistik itu Bab kan 3-nya aja banyak berarti. yang- Iya. Bab iya, 3-nya aja. Yang ini kan Iya, banyak yang iya. konsultasi. Pakai bengkel Konsultasi. statistika. Dan gitu. resmi dan di kampus nggak mungkin. Oh, ya. bukan yang di pinggir jalan ada ada alat ketik itu bukan? Iya. Jasa bikin skripsi Nah, bukan? kali mah kan jasa di luar, itu nggak apa-apa. Nah, saya di kampus, jadi agak lebih banyak yang Oke, kayak yang resmi ya, tapi tetap mesin tiknya ada dong. komputer lah gitu. Sebenarnya itu lebih ilegal, Pak. Lebih ilegal. Mana pegang kartu. Ya gitu, dulu banyak apa Oke. sih? Dulu yang gitu-gitu. Luar biasa ya. Jadi ada ngajar les, udah gitu di lab statistik kerja. Oke. Nah, pas teman-teman Yang ngajakin kerja itu. sama-sama asisten lab itu, saya keterima kerja di bank, terus yang ini juga keterima, cuman mau nggak diambil, jadi Oke. saya operin gitu. Apa jadi analisis data. Di mana? Data analis. Dia data analis di perusahaan clothing Oh. di Indonesia. Oke. Di Indonesia. Relate dong sama kerjaan konveksi. Iya, saya tuh kan yang orang teh kumahanya ya. Zaman-zaman kesini saya yang tahu law traction yang sebenarnya Iya, itu tuh nah baru berkasnya di situ. Jadi pas itu teh ada itu mau nggak kerja di situ pas lagi bisnis gitu, pas Oke. lagi males aja gitu. Nah, ke analisis data di mana? Nih saya ituin sebutin perusahaannya tuh Planet Remaja. Mandiri. Ah, planet. Remaja. Kurang lebih itu lah, Apa ramalan bintang terakhirnya itu ya. Ramalan bintang. Yang brand-brand Planet Surf. Oh, Planet Spider-Man. Search Spider. Oke, oke, oke. Oh, OP. Streetwear nggak sih maksudnya Lebih itu? ke yang di perusahaan itu ada Planet Surf. Hah? Ya. Spider Build, Inside, Juice, Imatic. Nah, itu Oh, brand-brand Juice, surfing. iya, 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 Surfing. iya, Saya iya. masuk analis data di situ. Waduh, keren. Di clothing gede, baju lagi kan. Berapa tahun, Pak? 1 tahun aja. Oh, penjualannya langsung turun nggak waktu itu? Nggak gondrong sih. Saya kan data analis, Pak. Jadi saya tahu nih. Menyajikan data yang salah takutnya kan. Nah, di situ saya ternyata kan data analis pun datanya semuanya ada gitu. Kecuali keuangan ya. Oke.
HPP berapa, ini berapa, gitu-gitu. Terus cara naikin omset gimana. Justru di situ ada pelajar. Pas lagi rame-rame coaching lagi. Coaching. Tahun berapa itu? Coaching klinik gitu. 2007. Coaching klinik ini yang perusahaan-perusahaan gitu kan. Oh. Wah, semangat. Gitu. Ku petik bintang. yang sebelum Motivator. Zaman dulu makan lagi menjamu. Benar. Ku petik bintang sebelum kerja tuh gitu dulu. Itu lah, Sampai ada yang bisa bikin gedung tuh. Motivator di Jakarta gede banget. Oh, dari usaha Motivatornya. sampai bisa bikin gedung. Berarti ada kan itu bisnis. Zaman dulu motivator tuh luar biasa. Iya. Pak Mario Teguh kan. Iya. Ini Saya sebelum ya baru itu kan masuk ke TV kan. Iya. Nah, dulunya 2007 mah memboost omset perusahaan-perusahaan. perusahaan. Ya, betul. Ya. Memang jadi memang bagus. Kalau bagi saya ngenah pisan tuh. Cuya itu. Jadi ilmu gratis kan itu. Iya, kan. iya. Terserap. Set. Ternyata ada di situ cara dagang yang termasuk law of attraction. Iya. The power of kepepet. Asik. Itu masuk semua tuh. Seminar gratis. Dibayarin perusahaan. Bayar perusahaan. Dasar. Oh iya anak baru. Geus menang ilmu we. Benar lu. Makanya Pak, di saya kalau ada yang ikut pelatihan, kontrak minimal 5 tahun. Keluar kan udah dibiayain. Buat ya. Tapi kan zaman dulu. Zaman dulu nggak. Saya belajar dari Pak Denny, Pak. Belajar itu ya. Ya, jadi kalau perusahaan-perusahaan yang tentang motivator jangan. Iya. Jangan yang mau keluar. Tahu. Yang supaya bertahan di sana, mendedikasikan hasilnya ke sana. Oke, ini Kang Denny perjalanannya memang cukup panjang nih ya. Tapi sebenarnya baru sampai 2007. maaf masih ada lagi. Kalau kita sampai jam 1 malam kan. Ya gitu singkat cerita, saya jadi tahu bisnis di perusahaan itu. Udah Oke. itu kan terima kasih banget lah itu. Dan akhirnya sampai hari ini pun melakukan. Pas keluar, saya yang tadinya pemalu, orang kan dagangnya itu bisa. Iya, betul. Saya yang pemalu udah langsung ini mah kieu we, dagang mah kieu we gitu. Karena itu diajarin meskipun base-nya toko ya. Oke. Misalkan toko kan di Planet Surf itu kan bagus kalau misalkan kita masuk ke Planet Surf aja kita jadi iklan ya. Wah. Masuk ke Planet Surf aja. Kita jadi sponsor kok. Itu yang nawarinnya tuh bagus gitu. Iya, Jadi iya. enggak kan ada si konsumen itu ada yang mau diikutin, ada yang enggak. Iya, itu ada Jadi teori psikologisnya. Kita itu. harus tahu bahwa Iya. dia tuh mau diikutin atau Dari enggak. gestur tubuhnya. Dari Iya. gestur tubuhnya. Iya. Oh, dia mah nggak mau diikutin, mundur, Iya. tapi tetap ngawasin. Oke. Jangan maling nih. Oh, bukan. wah. Mundur, tapi ngawasin. Karena apa? Ketika dia pegang sesuatu, itu kita harus respon. Iya. Jadi ketika dia udah tertarik, pas diangkat, Set. Nah, Masuk. masuk, tak. Misalkan eta baju biru, gambar simpel, teangan di dia baju biru, gambar simpel, tak, deketan. Yang ini juga bagus, Pak. Oh, itu ada ilmu tuh. alternatif pilihan. Ada alternatif yang Jadi tadi dia yang untuk gini, milih. gini. Pak, kalau yang ini terbaru nih. Tek, langsung gitu. Jadi kayak Oh, sampai ngobrol. segitunya Iya, diajarinnya. iya. Diajarin gitu, Detail sampai kan seperti ngobrol itu. kan. Iya. Jadi kalau ngobrol kan lebih enak. Ya. Gitu. Oke. Oh, cari warna biru, Pak. Yang tadinya risih, Iya, yang iya, tadinya iya. risih jadi Respect, enak, jadi merasa bagus. terbantu. Respect, Karena betul. helpful. Terima kasih. Iya. Perusahaan itu gitu. Jadi kalau kita ngomongin sebenarnya obrolan panjang ini adalah kita ngomongin tentang momen saat kita jatuh, kemudian momen kapan kita tahu Harus bangkit kembali. Tapi yang terpenting adalah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kadang-kadang Kang Tito ya, banyak orang yang setelah jatuh mereka tuh pilihannya kalau nggak pasrah ya, pasrah, menyerah. Atau gue pengen bangkit tapi nggak tahu how to-nya gitu ya. Ya. Nah, kalau kita ngomongin kisah seorang Kang Tito juga, kita pernah ngobrol bahwa dadas. Oh, rugi berapa? 2.500.000. US dollar. Wah, kata. Nah, ini nih harus Bener. belajar Nah, nih. Kang Tito, Kang Denny mengalami ini di dunianya dia, yaitu band. Ya. Jatuh dalam artian masanya, karena band kita tahu ada masa di atas, ada masa di bawah. Nah, tapi bisnis, apakah bisa kita analogikan sama nggak sih Kang Tito dengan momentum? Apakah di sana hanya keberuntungan atau strategik? Orang bisa jatuh, termasuk Kang Tito saat itu. Nah, gimana waktu itu Kang Tito? Ya sama aja sebetulnya kan kayak bisnis, Ya. band. Ya sama semuanya kehidupan. Pasti ada di atas, ada di bawah. Ya. Meskipun
kalau kita pinter-pinter udah tahu rumusnya, ya kita bisa sustain lah gitu sebetulnya gitu. Walaupun ada yang orang belajar saat jatuh juga sangat mungkin. Iya, Dia baru karena itu belajar. sebetulnya momen pembelajaran paling bagus itu pas kita jatuh sebetulnya. Nah, Kalau kita bijak ya menyikapinya ya. Tapi kan ada yang orang yang begitu jatuh itu malah tadi oke. malah jadi menyerah, malah jadi depresi. Iya. Ujung-ujung ada yang sampai bunuh diri kan. Iya. Nah itu kan tidak disikapi secara bijak Nah, lah. Kang gitu. Tito yang mana waktu itu? Yang bunuh diri itu diselamatin. Atuh, hudang deui atuh ibu. Hari tak bunuh Kan diri. diselamatin. Oh iya. Saya ada pemadam kebakaran untuk lewat. Kang Tito dulu gimana? Sama kayak Kang Denny lah. Lowest point-nya betul-betul kalau saya ngerasa kalau kata Agim tuh ngalamin banget ilmu kelapa lah gitu. Apa tuh kayak gimana tuh? Jadi ilmu kelapa itu kata Agim ya. Kan kalau kita pengen ngambil cipati itu bahasa Indonesia non sih? Saripati, Saripati. inti. Santan. Mau ngomong Mau ambil santan. Mau ngomong inti sari, salah. Aduh. Inti dong. Inti dari sari gitu. Ya. Tapi lain pokoknya. Mikirnya Jadi kalau kita mau ngambil santan, kan tuh dari kelapa dulu. Iya. Kelapa itu kan pohonnya tinggi-tinggi, nggak ada Betul. yang pendek. Dan kalaupun ada yang pendek kan nggak bisa diapa-apain. Nggak pernah tuh ngambil pohon kelapa terus kelapanya dipegang sampai turun tuh nggak pernah. Pasti dijatuhin. Jatuhin dari atas. Udah dijatuhin gitu, diambilin tuh serabutnya. Oke, dibersihin. Bersihin, Sip. di apa tuh, dikoyak-koyak lah gitu kan. Kadang ada yang tusuk dulu kan. Iya. Habis itu belum selesai juga, masih ada batok. Batok. Congkel dulu batok ya. Belum selesai juga nih, kulitnya disisit lagi. Ya kan? Belum selesai lagi, diparut dulu. Udah parut kan udah selesai kan? Belum juga diperes dulu. Peres lagi. Baru keluar gitu. Ya. Jadi waktu itu pas saya jatuh itu memang bertubi-tubi tuh. Saya kehilangan bisnis, kehilangan orang-orang yang dulu deket sama saya. Wow. Bahkan ada sampai saya merasa teman terdekat saya yang saya udah anggap saudara itu juga saya nangis gara-gara dia gitu. Padahal semasa bisnis dia ada di sana biasa. Itu teman saya dari kecil. Setelah bisnis kolaps. Pas saya jatuh itu, ya saya memang waktu itu salah satu hutang saya itu ke dia lah. Gitu. Cuman ya ke dia ya sebenarnya kalau saya bandingkan dengan yang lain ya sebenarnya nggak terlalu besar. Oke. Tapi itu episode tersendiri ya kamu Iya, nyeritain. iya, Intinya waktu itu juga saya mengalami saya sakit hati lah gitu. Saya sedih banget, saya nangis gara-gara salah satu yang saya anggap saudara ternyata oh bukan gitu. Kok gitu ya dia gitu. Iya, Harusnya itu tuh orang lain bukan dia gitu yang memperlakukan saya seperti itu. Dan gitu. momen itu harusnya dia ada. Pas waktu jatuh. Harusnya kebalikannya, bukan menjatuhkan saya gitu. Iya, Harusnya iya, dia iya, yang iya. narik saya, ayo Iya, bangkit iya. Tapi atau ini apa? malah tidak. Ini malah sebaliknya. Oke. Kehilangan itu ya teman-teman saya, terus kehilangan lingkungan yang menurut saya Oh, waktu namanya itu siapa ya? Wow. Saya penasaran kan tadi katanya nangis. Lu sampai nangis. Enggak, itu saya sakit hati. Siapa yang bikin nangis Sabar, itu tuh? sabar. Yang bikin nangis Bang, siapa? sabar. Sabar dulu. Dia rasa. Sabar. Sebutin tapi kita bip nanti. jangan merasa. Sabar kan, nanti kita cari tahu. Nanti kita cari. Bang Tito. Bang Tito ini saudara saya. Tuh kan dia merasa. Ya, bukan Bang Den, bukan. Ada nanti di air di kerabat kerja ada. Maaf, udah kesebut ya. Oke. Iya, betul-betul bertubi-tubi banget Iya. lah gitu. Bahkan menurut saya itu momen terjatuh dalam hidup saya lah gitu. Waktu itu karena saya ketemu mentor yang pas, ketemu guru yang pas. Kang, sorry, ketemunya itu kebetulan atau niat? Gua jatuh nih, gua cari. Kebetulan. Kayak gimana tuh? Jadi saya ketemu mentor saya itu jauh sebelum saya bangkrut. Oke, ketemunya. sudah kenalnya sudah lama. Sudah kenal, sudah tahu lah, sudah tahu dulu, terus saya mengikuti beliau gitu kan. Terus saya dikasih ilmu yang beliau pernah Praktikan? Bukan, yang pernah beliau alami juga Oh, gitu kan. oke. Di-share ke saya tuh. Dulu saya waktu itu, gila ya ada orang punya utang segitu nggak kebayang nih. Wah, saya kira ketawa-ketawa gitu kan. Ternyata pas dihitung-hitung saya lebih gede dari mereka. Alaman. Nah, akhirnya saya di situ, saya pernah punya ilmu ini nih, Oke. gitu. Pernah punya referensi dari orang Iya. lain. Terus ketemu guru ustadz yang pas gitu. Terus saya juga waktu itu momen mendapat circle saudara baru yang betul-betul Bener-bener dah.
Di awal ke sini dia. Sekarang ke udah ngomongin sono. circle. Oh iya. mereka sebut. Bener. Kali aja Maya. kan lumayan kredit poin. Denny itu salah satu yang bikin Tito semangat. Itu kan Ayam meren. Iya. ada barangkali. Bener. Ada guru, ada ustadz, ada Denny. Ada Denny. Bener. Ya udah saya harus merapat. Iya, mau nggak mau. Oke. Mudah-mudahan. Kan bisa di blur ya? Bisa di blur. Iya, gitu. Wah, yang kayaknya lagi sedih. Anjir kuburan. Ini masa lalu saya kan. Iya, Kan? bisa Kan? bisa jadi. Tapi kan kita tahu kenyataannya tidak seperti itu. Oh, tidak ya? Tidak. Bukan Anda sosoknya, bukan. Gimana? Gimana tadi? Jadi dapat circle yang baru yang support banget saya gitu kan, meskipun dengan cara mereka gitu. Yeah. Kalau orang lain mungkin ngelihatnya gelo sih dikit-dikit pisan, tapi circle kita memang kayak gitu gitu. Oke. Terkesan menjatuhkan padahal itu teh sebenarnya nolong gitu. Nolong. Nah, keantikan circle itu tuh kayak gitu. Iya, yang iya. baru ini. Terus terutama ya istri saya dan anak-anak saya yang memang paling betul-betul menjadi pondasi saya lah untuk ayo bangkit lagi gitu. Nah, untungnya saya dikasih sama yang di atas tuh bekal-bekal ini gitu. Oke. Jadi saya pun bangkitnya untuk apa ya, udahlah lupain sekarang ke depan nih kayak gimana gitu. Itu lumayan cepet lah kalau buat saya. Artinya Kang Tito ada momen menyadari bahwa oke, saya jatuh, tapi saya cukup sadar bahwa saya punya lingkungan yang Iya, itu. mumpuni nih untuk saya bangkit kembali gitu. Terkadang ada orang yang jatuh ya, apapun itu ya, masalah bisnis, masalah apapun gitu, dia menghilang. Ya. Hilang dari peredaran. Bahkan seharusnya itu dia manfaatkan untuk membantu dia untuk bangkit gitu. Kan banyak ya orang misalkan bangkrut bisnis lah gitu, malah ngilang gitu. Karena malu atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Betul. Apalagi kalau ada yang harus diselesaikan lagi kayak hutang. Ya, Itu. pokoknya kita kalau punya hutang, ya harus beresin. Nah, Jangan pernah hilang. Nomor rekening saya masih ada kan? Nangis. Jadi kunci kita pengen dibantu sama yang di atas tuh, ya kita juga harus memperlihatkan keseriusan kita tuh kayak gimana gitu. Yeah. Jangan sampai kita cuman, ya udahlah pasrah aja, ya enggak juga. Oke. Ya kita juga harus punya trigger dari diri sendiri untuk bangkit gitu. Kang Tito sendiri berapa lama sih momen mulai dari ngerasa lowest point sampai akhirnya gua bisa nih, gua bangkit nih, gua akan bounce back. Kalau momen sedihnya banget seminggu. Momen sedihnya banget ya. Betul-betul saya nggak mau ketemu orang dulu gitu kan. Mengurung diri terus Ya cuman diam di sekitar rumah aja gitu, di rumah kadang-kadang. Gimana ngelamunnya? Di praktek. Kenapa sih orang-orang hari ini gampang banget disuruh-suruh? Kita lagi jadi mujair sekarang. Gampang bener ke mujair. Panas. Jangan cerik. Jadi rumusnya, ini rumusnya tipsnya ya dari temen saya nih. Kalau cowok mau nangis, tunggu hujan. Tunggu hujan. Oh, nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan sambil Oh, hujan-hujan. dia menangis. Paling cuman air mata nggak kelihatan kan? Seminggu itu Betul-betul. menurut saya cepat loh kan? Iya, tapi kan proses untuk saya menata lagi apa nih harus yang saya lakukan, menyelesaikan kewajiban-kewajiban saya itu kan, ya itu butuh proses lah. Saya sampai lunas betul-betul semua utang lunas itu hampir lebih dari 3 tahun lah. Tapi nggak nyampe 4 tahun. Semua utang saya beres lah gitu. Keberatan nggak kalau orang acan. Nomor rekening orang kayak deh. Nomor rekening orang kayak deh. Ayam meren. kalau cuman baju satu lusin kurang. Ada. Aduh. Nah, tapi 4 tahun sampai akhirnya itu selesai gitu ya. Nah, momennya itu Kang, banyak orang juga yang merasa dia nggak bisa menyelesaikan sendiri. Ada beberapa orang punya ketergantungan, gue harus dibantu orang nih. Gue nggak bisa nyelesain ini sendiri. Nah, kalau saya ya, rumusnya itu saya anti untuk meminta-minta. Oke. Karena rumusnya, menurut saya, kalau kita udah minta-minta dibantu sama orang, atau misalkan minta, aduh, Tolongan lah. betul, ya, itu tuh biasanya untuk mempersulit kita juga gitu. Pada akhirnya. Karena mindset kita bakal, udah nanti juga ada yang nolong sama orang ya. Nah, Kang Tito gimana mindset? Apa yang dibangun? Ya saya berusaha aja sama istri saya, coba mikirin apa nih yang bisa kita lakukan, bisnis apa yang bisa kita bikin lagi untuk pertama ya pasti menyelesaikan hutang-hutang dulu. Oke. Yang kedua kan ini keluarga saya juga harus saya hidupin gitu Iya, kan. betul.
minimal uang yang harus saya Hasilkan. siapkan untuk keperluan sehari-hari kan. Jadi dulu tuh saya sebelum bangkrut tuh di rekening saya nggak pernah kurang dari ya ratusan lah di rekening itu. Sebelum bangkrut nih? Iya. Ih, ini sebelum bangkrut nggak nyampe segitu. Sebulan itu saya nggak pernah kurang dari 30 juta lah pengeluaran saya itu. Oke, wow, pengeluaran bulanan. Saya doang ya, di luar istri saya, di luar pengeluaran itu. Saya pribadi aja. 3 kan, istrinya juga kan 3. Bukan, maksudnya nggak gitu. Nggak gitu. Ini dikonsumsi publik. Kalau di sini berharap yo cerita sedih, kalau nanti dapat insight, Enggak kalau ada saya maaf. Kalau ada saya maaf. Enggak dong. Bukan, enggak ada Istri cerita sedih, kan? satu. Istri Satu. Pacar 2. Kalau di sini berharap Aduh. yang nonton tuh iya sedih. Iya. Enggak. Tapi emang kita tidak bersedih-sedih kan sebenarnya, bukan cerita sedih. Oke, jadi Iya, jadi apa pengeluaran namanya? sendiri aja 30 Iya. juta. Di saat bangkrut, saya harus hidup dengan 2,5 juta. Oke, gaya hidup turun, Jauh, downgrade semua jauh. tuh. Tapi memang harus bisa menyesuaikan dan hidup-hidup juga kok gitu. Iya. Mungkin beberapa orang yang tidak tahu tentang permasalahan saya, kayaknya nggak akan ngeh juga saya lagi punya masalah besar gitu. Oke. Karena saya juga tidak berusaha untuk memperlihatkan ke orang gitu. Oh, ini penting loh. Saya juga meng-highlight ya bahwa masalah lo ya tidak untuk lu bagikan ke orang. Yang lu bagikan ke orang ya hal-hal yang bisa menjadi positif aja gitu. Tapi menyimpan sendiri masalah itu, katakanlah sharing dengan istri waktu itu Kang, itu cukup secara mental. Ya kalau teman-teman terdekat saya kan tahu lah gitu. Saya cuma sekedar, dan mereka juga nggak yang gimana ya, udah tahu lah gitu. Oh, saya itu kadang-kadang tidak butuh untuk didengarkan, cuman ditemenin aja udah cukup buat saya gitu. Iya. Kemana waktu itu? Ada. Mana? Tanya. Kapan? Ada. Kamu? Diantar ku saya kamu. Saya diantar. Gitu, jadi Aku nung kunci gitu. Mohon maaf, itu pesugihan dong, Bang. Kelut kok kunci. Tapi teman-teman waktu itu, teman-teman terdekat memberi support yang Jadi, baik. circle saya tuh berkurang jauh lah. Yang bertahan tuh mungkin nggak nyampe 20%. Tapi ya tersaring. Jadi saya ngerasa ya udah, mungkin dulu tuh mereka ada gara-gara lihat uang saya gitu. Iya, ada yang seperti itu. Sekarang juga ada sih. Ada yang banget. tentang nyun kaos di orang lah gitu kan. Kadang-kadang kan. Bukan saya. Nyun kaos. Bukan, ini makan makelar. Saya mah nunggu aja. Saya mah gini aja. Mana sih teka urang? Saya mah sorry banget. Sorry, nggak pernah direct ngan gitu. Dah gitu bungkus. Ini kaosnya ada segini. Ya dulur ya. Masa ya teka urang? Nggak akan minta kan kamu. Masa? Nggak boleh minta-minta. Nanti ketergantungan. Ngan, mana piraku. Ada barangkali. Gitu doang. Oke, yang Tito berarti untuk orang-orang yang pernah terjatuh nih, mereka seringkali nggak punya ide untuk bangkit kembali. Bahkan apapun dilakukan lah, tapi tidak terkonsep gitu. Jatuhnya serabutan, jatuhnya itu adalah geus ayah lawe, walaupun yang dihasilkan hanya untuk menutupi lubang-lubang lainnya. Jadi dia keburu putus asa lagi. Proses Kang Tito sendiri waktu itu gimana? Ya kuncinya sih berusaha buat tenang aja. Karena kan kalau kita kayak orang hanyut nih, sebetulnya dia segimana jago berenang pun kalau udah panik pasti lewat lah gitu. Kuncinya berusaha buat tenang, terus ya tempat kita ngadu yang paling bener ya sama yang di atas. Gitu. Jadi apapun ya udah balikin aja sama yang di atas, bahwa kita dikasih gini juga sama yang di atas, ya udah minta solusi juga sama yang di atas gitu. Ya terkesan klise tapi emang itu yang saya lakukan sebetulnya. Dan mungkin itu salah satu kunci utama sih sebenarnya kayaknya gitu. Atau kita realnya aja ya, realnya misalkan saat itu bukan hanya bangkrut tapi berhutang. Seringkali orang akhirnya menghindari si orang yang kita punya kewajiban ke dia gitu. Kang Tito ada pendekatan sendiri untuk bisa sabar ya, tenang, gua beresin. Kuncinya jangan menghilang. Kalau dia telepon diangkat, ngajak ketemuan temuin. Sering kali terjadi di negara. Konoha punya utang di telepon gak diangkat. Ya. Salah satu cara menghilang telepon.
ada berhutang. Hilang langsung. Kurang paling cepet dia belajar ya. Iya, Berhutang. nggak direspon. Nggak enak nggak direspon kayak kalau saya ke Om Joy itu mah bukan saya sibuk. Nanya, Saya lagi sibuk. coba kita nanya, pinjem gitu 10 juta pinjam, pasti dia nggak akan ngasih gitu. Bisa rusak pertemanan. Iya loh, saya juga tipikal orang gitu loh. Temenan. Beberapa orang punya prinsipnya lah. Nah, Kang Tito waktu itu jangan menghilang itu adalah prinsip yang ternyata mendapat respon dari. Iya. Ya kalau dia marah-marah ya udah dengerin aja orang kita. Memang salah. Iya, memang kita belum bisa bayar kan. Dan Ya, memang dengerin hak aja. dia melakukan Iya. itu gitu. Ya udah dengerin aja, nggak usah kita jadi sosok lebih galak dari yang diutangin gitu kan. So, udah jadi pengen dikasihanin nggak usah. Atau ini apa yang lebih parah gitu. Misalkan urang teh keur kieu, mana emangan kitu. Urang mah Oh, iya. jadi lu jadi paparah. Degekeun kan saling degekeun mun balik. Lagi degekeun gitu aja kan. Jangan ngerasa gue lebih Nggak, dari lu iya, dalam hal dengerin parah-parah. aja. Toh nanti juga gua akan cerita, gua juga parah dan lu juga dengerin aja gitu kan. Tapi kalau Kang Denny sendiri ya, Kang Tito, Kang Denny kan menemukannya, oke, band sedang tidak aktif seperti dulu nih. Akhirnya ada beberapa keberuntungan, ada yang ngajak, ada segala macem. Tapi gini, ini point of view saya ya, point of view saya. Ada orang itu apa sih dari kalau saya sih dari nol. Iya. Kalau saya dari nol. Jadi saya dari nol gitu. Bisnis udah gitu langsung aduh ternyata ditendang di apa di situ kan dari nol saya. Iya. Dari nol. Ada yang seperti itu. Oke. Itu menurut saya tergantung dari semua juga tergantung dari basicnya kita. Kalau misalkan kita basicnya suka baca, suka bersilaturahmi, suka ngobrol, suka ini. Kalau misalkan ada masalah, itu menurut saya nggak akan terlalu seperti yang Mas Tito ini. Yang Mas Tito bicarakan ini menurut saya bukan karena langkah ke depannya gimana, karena basicnya. Karena basicnya entah itu dia bertemannya gimana, cara bertemannya, entah apa yang dibacanya gimana. Jadi dari situ menurut saya, termasuk saya ketika melangkah dari nol. Dari nol pun gitu. Pas ketika jalan kan ada ada basic law of attraction segala macam. Ya gitu-gitu, itu menurut saya benar. Apalagi kalau misalkan dimasukin ke agama, secara agama gitu ya. Jadi ketika saya menjalankan tuh sebenarnya menjalankan apa yang saya terima sebelumnya. Jadi itu sih sebenarnya yang penting. Jadi buat yang mau bisnis, mau yang apa, sebenarnya mah bukan gimana caranya bisnis atau apa. Ya itu basic kayak silaturahmi. Sebenarnya gitu-gitu karena yang menolong tuh yang gitu nanti tuh. Jadi pengetahuan kita tentang bagaimana cara ngomong ke orang. Yang tadi apa jangan menghilang. Jangan menghilang itu bukan rumus di sebuah bisnis. Bukan rumus di sebuah bisnis. Itu memang harus. Memang basic secara manusiawi itu harus kita lakukan. Harus tahu kita gitu. Yang gitu-gitu teh secara tidak langsung tuh harus dapat dari kita silaturahmi. Saya dapat itu dari teman saya yang pertama saya bisnis. Wah, kalau misalkan telepon, kan saya mah pernah aku nelponin nu nagih gitu. Nu nagih tukang jahit nagih itu. Enggak, hadapin aja gitu. Toh kalaupun kita salah ngomong duluan karena ngomong duluan itu kalau prinsip di bisnis ya, ngomong duluan itu lebih baik daripada ditanya. Misalkan nih, deadline tanggal 1. Kita teh mundur nih kayaknya nih. Mundur nih. Nah itu ngomong dulu. Kabarin. Saya juga dulu gitu loh. Gitu. Sebelum kredit saya macet di bank, saya sebulan sebelum udah bilang, udah saya temuin tuh orang-orang bank itu, Pak. Setelah udah punya data, wah kayaknya bakal ini nih gitu. Iya, saya udah menutup semua usaha saya dan bulan depan udah pasti tidak bisa bayar cicilan lah gitu ya, dalam pikiran saya, dalam logika saya gitu. Saya temuin tuh semua orang bank-bank kreditur yang ngasih pinjaman ke saya. Pak, ini cicilan saya terakhir, bulan depan saya nggak tahu bisa nyicil apa enggak. Saya ceritain tuh kondisi usaha saya gini, tapi yang pasti saya punya niat untuk menyelesaikan semua kewajiban. Jatuhnya saya, nolong gitu. nggak nantinya? Betul, ujung-ujungnya adalah solusi dua-duanya. Jadi gini, prinsip saya waktu pas pertama gitu, wah ini sih kayaknya nggak akan berjadi ini tanggal ini. Ketika ngomong, kan dia kondisinya nggak tahu saya, nggak tahu entah lagi senang lagi apa, syukur-syukur kalau lagi senang. Waduh gimana tuh Paden? Aduh gini. Cuman kan kondisi ininya lagi senang, dapat itu. Beda kalau misalkan udah terlambat 1 hari, dia kondisinya saya udah tahu pasti lagi emosi kan.
Mana mana ya? Benar. Kayak orang arek alasan naon ge geus. Iya. Jika gitu. Itu mah yang itu mah basic, itu teh harus tahu. Jadi teman-teman teh harus tahu yang gitu-gitu gimana caranya ya banyak silaturahmi. Menurut saya gitu. Jadi mental pengusaha tuh sebenarnya dibentuknya dari hal seperti ini. Karena misalnya kayak tadi nih, Mang Den kalau udah nyerah duluan di saat tadi misalkan bikin baju brand sendiri nggak laku, kebanyakan orang menyerah tuh di titik itu gitu. Untuk menyerah berhenti jadi seorang pebisnis ya. Di titik-titik kayak gitu sebetulnya gitu. Critical point. Nah, critical point sebetulnya itu teh titik balik kalau berdasarkan pengalaman saya. Di saat kita bisa melewatinya dengan bagus, tekad kita masih tetap bulat. Biasanya itu nggak lama dari itu. Jadi sukses lah gitu. Yes. Karena bisnis itu bukan sesuatu yang mau kita mulai, kita harus menguasai A sampai Z-nya tidak. Di tengahnya itu baru belajar, oh gini, A tuh, oh learning gini. by doing semua kok. Kenapa saya ngomong basicnya itu? Karena point of view netizen apalagi itu beda. Misalkan gini, saya ambil contoh nih, misalkan Haji Tito ini teh kan udah bisnis gitu. Berarti kan orang netizen mah, berarti kan saacana beunghar maneh mah. Ada yang gitu mikir gitu. Ada gitu kan. Misalkan tadi dari 30 juta tiba-tiba 2,5. Menurut orang lain, aing mah 2,5 mah geus kudu hirup. Bahkan saya melihat apaan Haji Tito mah kemana-mana masih pakai mobil. Kan berarti udah benar. Nah yang gitu-gitu mah memang pasti akan ada. Adjustment gitu ada ya, betul. Adjustment gitu ada. Jadi memang nggak penting kalau misalkan yang apa sih titik poin apa segala macam gitu. Lu penting mah basic tadi kepercayaan gitu. Dan gini mah point of view-nya beda. Misalkan saya nangisnya saya digituin aja nangis saya. Nah, basicnya saya nggak ini. Itu yang tadinya 30 ke 2,5. Itu teh menurut dia teh turun. Padahal kan menurut orang lain 2,5 mayan kan ya. Kurang biasa 100.000 gitu 2,5 kan gitu. Cuman bukan itu poinnya itu bukan dinilai-nilai seperti itu, bukan perbandingan. Karena gini, hutang 100 juta jeung hutang 20 juta ge dasar hutang. Sama hutang. Om Tito misalkan ke saya, dan mana boga hutang sabaraha 20 juta. Nggak bisa juga ngetawain baru 20 juta. Gua 5M nggak bisa juga. Karena apa? Menurut orang 20 juta skalanya berbeda. Skalanya berbeda. Jadi betul. tapi yang harus kayak membantu apa segala basicnya. Jadi lu kenapa bisa berhutang? Udah gitu ya solusinya itu ya solusi yang real gitu, yang dekat-dekat. Tapi basicnya harus tahu itu yang tadi ya. Satrisal harusnya tahu sih tadi kayak dipercaya orang yang gitu justru yang betul. Makanya saya salah satu ngasih share pengalaman saya ke orang, salah satunya adalah tentang manajemen keuangan. Jadi rumus yang saya kasih itu bukan nominal, tapi persentase. Jadi saya misalkan segini, saya selalu menerapkan rumus anti miskin lah kalau saya bilang. Jadi setiap kita dapat uang 100% lah gitu ya. Nah 10% itu di awal harus dikeluarin dulu nih. Menghindari kita lupa gitu. Dikeluarnya ya buat berbagi, buat sedekah gitu. Nah sisanya 20% ini harus kita tabung nih. Saving di awal ya. Ya. Setelah ini dikeluarin, ini kita tabung, berarti ada sisa 70%. Yang 30% ini itu di 20 atau 30% lah disimpan juga buat dana bukan yang dana darurat ya, tapi dana investasi lah gitu. Nah sisanya ini harus dihabiskan. Harus dihabiskan judulnya ya. Ya gitu. Tapi misalkan saya nggak butuh nih dana investasi, ya udah 30% ini dialokasikan buat kebutuhan pokok. Beli beras, bayar sekolah, beli baju atau segala macam lah. Nah, ada sisa nih harus dihabiskan. Karena kita udah punya suspensi ini nih. Sedekah udah kita keluarin di awal. Tabungan sudah ada. Jadi saya habisin aja. Dan kita punya hak itu menggunakan kan self reward. Habiskan gajimu ada bukunya. Ada, benar. Jadi memang ya kalau kita terus-terusan ditabung, ya kita nggak menikmati juga gitu. Betul, jerih payah sendiri. Nah, jadi pilihannya kalau ini, saya nggak habis juga nih. Ya pengeluaran saya cuma segini doang misalkan, gaya hidup saya cuma segini doang, ya udah tambahin lagi aja ke sini kayak nggak awal. Karena saya yakin di saat kita udah ngeluarin buat orang lain nih, ke depan tuh rezeki kita nggak akan hilang gitu, malah lebih banyak. Makanya saya sebutnya rumus anti miskin. Ini Kang Tito pun melakukan itu ya, bahwa lagi belajar terus untuk melakukan itulah. Belum sampai di kata sempurna, tapi itu dia. Orang tuh punya momennya, punya kondisinya masing-masing. Ada yang bilang, ideal gitu, tapi saya belum bisa. Ya belajarlah terus. Iya, karena gini, ada orang yang misalkan gajinya 10 juta nih. Saya masih bisa lah pakai rumus yang tadi gitu.
Ada orang yang gajinya 1 juta, nggak mungkin orang mau 1 juta bisa pakai rembus eta. Padahal kuncinya adalah di kemauan. Iya. Iya kan? Dapat uang 1 juta, keluarin 100.000 nih buat sedekah. 200.000 ditabung, Iya. ya kan? Iya. Kalaupun udah mepet-mepet banget, udahlah tabungannya nggak usah juga. Iya. Tapi yang ini harus wajib dikeluarin nih. Iya. Jangan sampai kita ngerasa orang miskin, kudunya orang udah dibere, Iya. mal benghar-benghar gitu. Nah, eta. Kayak gitu ya. Jadi Iya. segimanapun kita punya uang, Hah. sedekahlah. Itu rumus. Oh iya. Oh iya. Saya sih alhamdulillah ya. Iya. Kalau misalkan disebut ada kritis, ada apa, Iya. sebenarnya di awal aja itu. Kalau orang lain sebut kritis, saya mah di awal perih gitu di awal. Iya. Kalau sekarang kesini, alhamdulillah sih saya menurut saya sih belum pernah karena menurut saya ada poin-poin yang memang harusnya kayak pas pandemi harusnya sih saya budget nih. Iya, Ternyata enggak. Bisa. Kayak kalau tadi apa 10% buat sedekah apa nu paling manjur nu yang saya tahu ngurus anak yatim eta geus paling ieu menurut saya. Iya, Jadi iya. sebelum nanti saya puntennya bisi saya pas di bawah baru itu saya mau pengen membuktikan sekarang aja deh. Iya. Lempar-lempar Iya. dan alhamdulillah nih belum Iya. tidak lah gitu. Iya, Jadi iya. roda ama saya masih rada-rada Aman lah. Aman lah gitu. Belum pernah parkir udah gitu pas di bawah itu belum terus pernah. eureun lila. Belum pernah. Kalau saya sih gitu. Tapi Iya. kalau kalau tadi kan jalannya pas di atas, Iya. lalu kan di bawah, Aha. kembali ke atas lagi. Iya. Kalau saya pedihnya di awal itu memang harus lah. Aha. Jadi di awal tuh memang harus Iya. survive. Oke. Jadi terima kasih loh yang udah ngikutin. Ini obrolan hari ini sebenarnya nyawanya memang adalah tentang diangkat dari perjalanan seorang Kang Denny, pernah ada di masa-masa kejayaannya bersama bandnya, tapi pernah juga mengalami masa-masa terjatuh. Ternyata Kang Tito pun juga dalam melakukan bisnisnya juga pernah gitu. Tapi momen saat kita jatuh harusnya jadi momen yang sama untuk kita bangun kembali. Tidak usah berlama-lama karena ya banyak orang nggak tahu ya, orang plus 62 suka menikmati kesedihannya gitu. Jadi dia terlena dengan kesedihan yang sedang dia rasakan gitu. Tapi belajarlah banyak hal yang bisa kita cari tahu, cari teman yang circle yang baik, yang positif. Jangan ada di circle kita tuh orang yang toksik. Itu karena penting, nular ya. itu. Kalau pengen orang sukses, bergaul dengan orang sukses itu pun rumus sebenarnya. Terus ya. terbuka, jangan nembok. Terbuka. Terbuka. Pikirannya tuh harus selalu terbuka gitu. Jangan nembok. Misalkan nih. Lo ngobrol nih ngobrol nih kita nih tentang bisnis, tentang ngobrol sih pas ngomong dia udah langsung nembok tuh kayak gini. Ada sih tahu baheulana beunghar. Iya, jangan. Kalau misalkan lu bukan dari teman-teman yang mau membagikan ini, lu dari siapa lagi emang? Iya, betul. Apa sih? Ya kan Motivator Mamayar. kanu lebih badak misalkan orangnya bisa kalau misalkan udah ada gitu kan kita bisa dia lebih kaya dari gua gitu. Jadi memang kudu terbuka aja. Bener. Apapun backgroundnya. Misalkan ini ada di sini backgroundnya udah kaya dari dulu. Enggak, ambil aja nanti Hikmahnya. dulu. Iya. Terbuka dulu terus ambil. Oh iya, ternyata ada dapat dipercaya itu yang mahal. Itu mah siapapun harus punya. Iya. Entah itu yang kaya, Entah itu yang sukses atau yang lagi bangkrut. Kalau misalkan yang kaya tapi tidak dapat dipercaya, ntar juga ada. Iya, akan kelihatan sendiri itu, betul. Jadi harus terbuka gitu. Nah, tapi yang paling itu ada basic nilai-nilai agama lah, misalkan kayak tadi sedekah. Gitu. Nah, belajar yang gitu itu harus. Iya. Karena yang bisa menenangkan diri ternyata justru yang seperti itu. Betul. Ini sering kali yang tadi Kang Tito bilang kenapa? Perpuluhan udah. Siapa yang monitoring saya ya? Betul. Karena itu dia. Apa yang kita dapatkan, kita punya kewajiban untuk membagikannya dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Ini analoginya, Pak. Ya. Berarti agama itu kan berarti betul, termasuk spiritual. Kalau kita makan terus, tapi nggak buang air besar, sakit nggak tubuhnya? Betul. Ya sama hidup juga gitu. Kalau kita punya uang, nggak kita keluarin, ya sakit juga rezeki kita. Harus selalu bagikan untuk yang membutuhkan. Baiklah, kan nih kalau yang udah nonton nih, jangan lupa kalau punya ide, pengen bahasan apa dari podcast ini, diajak lagi langsung di komen ya. Kalau diajak lagi nggak saya nih. Lah cik, ngobrolnya tergantung viewer. Bagus nggak? Nanti diajak lagi nyablon. Sama lagi khusus jahit Yani. Banyak soalnya tadi itu baru kepotong nih baru. Tapi nanti kalau ada yang request, pengen Mang Dennya
Kamerok. Kamerok. iya. Biar kelihatan benar. Kalau nggak persen-persen ini. Saya seneng nih ngobrol-ngobrol lagi kan nggak cukup nih waktunya. Mana cukup? Bisa kayak kapotong gitu, kapotong ya cuman sejam gitu. Iya, sejam juga udah lama Pak, sebenarnya. punten Bapak di tadi teh rada cerewet. Kurang tes urin dulu, Pak. Nah, itu saya sepakat. Guru orang. Guru lab statistika. Iya. Aman. Dari awal. Aman. Dari awal. Aman. Kadang kan ini orang terlalu pintar bablas kan? Lah ini. Bablas. Oke, kalau gitu silakan ke kolom komentar kalau punya ide bahasan apa, komentar apapun, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.